Alhamdulillah, terima kasih kita bisa berkumpul hari ini, hari Senin tanggal 26 Juni di BKPSDM. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Ikhlas Widiarso dari seksi layanan di PT Taspen Persero cabang Tangerang. Saya kesini tidak sendiri, jadi saya ada tim dari Taspen Group, yaitu dengan Pak Edison yang ada di depan ini. Pak Edison itu adalah TLRO dari Taspenwat. Taspenwat itu adalah anak usaha dari PT Taspen. Jadi kita ada namanya Taspen Group gitu ya. Dan satu lagi ada Pak Isa yang ada di belakangnya, itu baru dari Taspenwat juga, yang nanti ada pemasarannya juga, untuk itu pemasaran individu. Jadi untuk tentang kesehatannya, nanti di Pak Edison itu tentang bagaimana Bapak Ibu ingin mendapatkan tabungan hari tua atau jaminan hari tua setelah keluar dari P3K atau pensiun setelah bekerja menjadi P3K. Jadi mungkin yang pertama-tama kita kenalan dulu dengan Taspen. Mohon izin Pak Edison. Jadi Taspen itu adalah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah tahun 63 yang bertujuan untuk mensejahterakan para PNS dan pegawai negeri. Jadi di Taspen itu ada 4 program, yaitu yang pertama adalah program THT, program pensiun, program JKK, dan program JKN. Dari 4 program ini yang diikuti pada awalnya adalah ini untuk PNS dan pejabat negara. Jadi untuk PNS dan pejabat negara diikuti 4 program ini, THT, pensiun, JKK, JKN. Tetapi untuk Bapak Ibu sekalian sebagai P3K itu dari Taspen mengikuti 2 program, yaitu JKK dan JKN. Program JKK JKN ini baru mulai ada di bulan Juli 2015. Itu dasar hukum Bapak Ibu mengikuti program JKK JKN yaitu dari Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 106, bahwa Bapak Ibu sekalian dari P3K ini mendapatkan 5 jaminan dari pemerintah, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan. Nah, untuk mohon maaf, yang pertama jaminan hari tua ini harusnya ada, tapi sampai sekarang belum ada aturan turunan dari jaminan hari tua ini. Kemudian jaminan kesehatan Bapak Ibu telah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja itu ada di Taspen sesuai dengan PP 70 tahun 2015 yang dimulainya di bulan Juli 2015. Sama juga dengan jaminan kematian, itu berdasarkan PP 70 tahun 2015. Kemudian ada bantuan hukum jika Bapak Ibu sekalian terkena masalah hukum, pemerintah akan membantu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya program yang diikuti Bapak Ibu ini adalah program jaminan kematian. Jadi program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan ini wajib diikuti Bapak Ibu dan otomatis melekat di Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu sekalian diangkat sebagai P3K. Jaminan ini untuk iurannya adalah 0,72% dikali gaji pokok. Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada iuran yang dipotong dari gaji, karena iuran ini yang 0,72% ini dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang tadi, bahwa Bapak Ibu mendapatkan perlindungan, ini yang perlindungan dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan kematian ini nanti misalkan haknya adalah ada 4 hak, yaitu santunan sekaligus, uang duka wafat, bantuan pemakaman, dan bantuan beasiswa. Ini diberikan jika, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mengalami kejadian meninggal yang bukan karena kecelakaan kerja pada saat masih aktif sebagai P3K. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah
selesai menjadi P3K, otomatis jaminan ini JKK dan CKM ini sudah habis, sudah tidak ada perlindungan. Tetapi selama Bapak Ibu menjadi peserta statusnya adalah P3K, maka akan tercover dengan jaminan ini. Kemudian yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja. Untuk jaminan kecelakaan kerja ini adalah perlindungan selama Bapak Ibu bekerja. Jadi misalkan Bapak Ibu berangkat jam 7 pagi menuju ke kantor dan pulang lagi mungkin jam 4 atau jam 5, selama itu dari jam 7 sampai sore itu Bapak di-cover oleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Misalkan, mohon maaf, Bapak Ibu sedang dinas, kemudian mengalami kecelakaan kerja, atau misalkan sedang di kantor, kemudian terjatuh di kantor, itu juga bisa di-cover dengan jaminan kecelakaan kerja. Jadi perawatan yang diberikan di sini yaitu perawatan sampai dengan sembuh. Dengan masa maksimal pelaporan adalah 2 tahun dari tanggal kejadian. Jadi misalkan melewati 2 tahun setelah kejadian kemudian baru melaporkan ke Taspen, itu tidak bisa di-cover lagi, tidak bisa dibayarkan kembali untuk perawatannya. Untuk saat ini kami ada 11 rumah sakit di wilayah Tangerang Raya yang bekerja sama dengan Taspen. Jadi misalkan Bapak Ibu mengalami kejadian kecelakaan kerja kemudian dibawa di salah satu rumah sakit tersebut, maka Bapak Ibu tidak perlu membayar biayanya, nanti akan di-cover oleh Taspen untuk biaya perawatannya. Dan begitu juga untuk biaya kontrol sampai dengan sembuh. Kemudian untuk jaminan kecelakaan kerja juga berbeda dengan jaminan kematian. Misalkan ada pegawai yang meninggal pada saat dinas, kemudian pegawai tersebut meninggal, maka hak yang dibayarkan juga dengan jaminan kecelakaan kerja, karena itu termasuk tewas dalam dinas, begitu. Jadi intinya nanti kalau misalkan Bapak Ibu atau ada teman mengalami kecelakaan kerja, terindikasi mengalami kecelakaan kerja, maka dilaporkan kepada PT Taspen aja. Jadi nanti ada nomor kontaknya di mana Bapak Ibu bisa menghubungi PIC dari untuk kecelakaan kerja. Kemudian ini beberapa kriteria kecelakaan kerja, ini bisa dibaca, ada di Perka 3 nomor tahun 2020 peraturan dari BKN. Yang selanjutnya yang saya note mungkin lebih ke ini pengalaman kami yang ada di Taspen. Misalkan seorang P3K atau PNS yang kemudian meninggal, kemudian itu meninggalkan ada istri lebih dari satu, itu biasanya akan membawa masalah. Kalau misalkan istri lebih dari satu atau misalkan tidak akur terhadap dengan keluarga, nah itu biasanya akan menjadi masalah di kita. Jadi nanti kan Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan dari disiplin pegawai. Mohon nanti diikuti. Jadi itu juga berdampak kepada kami pada saat pengajuan klaim, begitu. Selanjutnya untuk PIC-nya Pak, next. Nah ini nanti bisa dicatat untuk PIC-nya dari Taspen Tangerang. Saya dengan ikhlas, kemudian Mbak Fitri nanti dengan staf layanan jika ada kecelakaan kerja, dan ini ada Pak Edison sebagai TLRO. Jadi nanti saat ini kan Bapak Ibu sekalian hanya tercover JKK dan JKM, itu pun selama Bapak Ibu menjadi P3K aktif. Nah setelah Bapak Ibu sekalian tidak menjadi P3K aktif, Bapak Ibu kan tidak mendapat saat ini tidak mendapatkan jaminan hari tua ataupun THT seperti PNS. Nah, maka dari itu kami dari Taspen
melalui perusahaan anak perusahaan kami yaitu Taspenland nanti akan menawarkan untuk Bapak Ibu mendapatkan jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu bisa diambil secara sekaligus ataupun secara bulanan, jadi secara anuitas. Mungkin untuk selanjutnya Pak Edison akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara Bapak Ibu ingin mendapatkan berapa hak jaminan hari tuanya per bulan, jadi preminya berapa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Edison setelah ini. Baik Pak. Oh, pertanyaannya nanti mungkin jadi satu aja ya, jadi satu rangkaian aja setelah penjelasan dari Pak Edison. Silakan Pak Edison untuk waktunya.